semuanya, welcome to kelas Rizmi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah praktikum akuntansi manufaktur dari kelas AK4A Politeknik Negeri Medan. Dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syaputra, SE MSI CPA CBV, yang anggotanya terdiri dari Cindy Novianti Borupanggabean, Enisa Fitri Tambunan, Mai Luciana Sinaga, dan Samuel Sinura. Nah, di kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai salah satu pelaku UMKM yang ada di daerah Medan, yaitu pembuatan kerupuk Palembang. Sebelum kita masuk ke dalam wawancara, alangkah lebih baiknya kita dapat mengetahui apa sih itu UMKM dan bagaimana aturannya dalam SKK EMKM. Mari kita lihat penjelasan berikut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apakah itu UMKM dan bagaimana peraturan dan pelaporan keuangan dalam UMKM. UMKM atau yang disebut dengan usaha mikro, kecil, dan menengah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, di mana UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adapun undang-undang yang mengatur tentang UMKM di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014, di mana peraturan ini mencakup regulasi tentang hukum izin mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan regulasi yang mengatur penggolongan pajak yang digunakan oleh kalangan UMKM. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 yang merupakan regulasi terkait dengan pendanaan modal untuk UMKM. Dan yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 di mana ini terkait dengan kemitraan antara pemerintah dengan pengusaha UMKM. Nah, apa saja jenis usaha yang termasuk dalam UMKM? Terdapat beberapa kriteria atau kategori dalam UMKM untuk rentang kuantitatif sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bahwa kriteria atau kategori UMKM adalah sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan paling banyak 500 juta rupiah atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Yang kedua adalah usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan antara 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah atau memiliki hasil penjualan tahunan antara 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Yang ketiga adalah usaha menengah di mana memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan antara 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah atau memiliki hasil penjualan tahunan antara 2,5 miliar rupiah atau 50 miliar rupiah. Apakah dampak yang diberikan UMKM dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia? Tercatat dalam data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop dan UKM tahun 2017 menunjukkan bahwa 97% lapangan kerja diberikan kepada UMKM sehingga berkontribusi signifikan dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Selanjutnya ada bagaimanakah pencatatan laporan keuangan UMKM? Nah, pencatatan laporan UMKM dijelaskan dalam standar akuntansi UMKM. Kenapa standar akuntansi UMKM dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk usaha terutama UMKM? Karena laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam suatu usaha. Itu sebabnya standar akuntansi UMKM sangat dibutuhkan dalam suatu usaha. Standar akuntansi UMKM ini diharapkan dapat membantu entitas dalam melakukan transaksi dan pelaporan keuangan yang berdasarkan kas ke pelaporan keuangan dengan basis akrual. Secara internasional, standar akuntansi telah memiliki standar yang berlaku di berbagai negara, seperti GAAP dan IFRS. Di Indonesia, ada IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia yang telah meresmikan standar akuntansi laporan keuangan khusus bagi UMKM yaitu standar akuntansi entitas mikro kecil menengah. Nah,
bagaimana penyajian dan penyusunan laporan keuangan UMKM yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi UMKM. Adapun cara penyajiannya yaitu laporan keuangan UMKM harus disusun secara rinci pada exposure draft atau ED SAK UMKM yang dimana penyajiannya harus konsisten, informasi keuangan yang komparatif, serta informasi yang lengkap. Dalam penyajian laporan keuangan UMKM, minimal laporan keuangan harus terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan, yaitu terdiri dari informasi aset, liabilitas, ekuitas, dan entitas pada tahun tertentu yang terdapat dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi dalam sebuah UMKM mencakup informasi tentang pendapatan, beban keuangan, beban pajak suatu entitas di mana sesuai dengan exposure draft SAK UMKM, laba rugi mencakup semua penghasilan dan beban yang diakui kecuali SAK UMKM mensyaratkan yang lain. Yang ketiga adalah catatan atas laporan keuangan yang berisikan tentang tambahan dan rincian akun yang relevan. Catatan atas laporan keuangan ini yang disusun dalam exposure draft atau SAK draft harus memuat rincian berbagai berikut. Yang pertama, pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK UMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan rincian akun yang menjelaskan tentang sanksi dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan tersebut. Demikianlah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap bermanfaat bagi pendengar. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mai Luciana Sinaga dan rekan-rekan saya Cindy Novianti dan Enisa Fitri Tambunan dan Samuel Sinurat sebagai kameramen. Sebelumnya, terima kasih buat Bapak untuk menyempatkan diri untuk kami wawancarai, Pak. Sebelumnya Bapak bisa perkenalkan dulu kepada teman-teman. Baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya perkenalkan, nama saya Diri Sandi, usia 50 tahun, bergerak atau usaha di bidang produksi kerupuk home industry. Terima kasih Pak. Pertanyaan pertama, bagaimana sejarah pendirian usaha pabrik kerupuk ini Pak? Itu hebat dari orang tua. Mulai bergerak orang tua itu dari tahun 1882. Ketika itu saya ikut orang tua sampai tahun 1888 saya lepas dari orang tua mandiri. Sampailah dengan saat ini. Nah, dulu sistem pembuatannya lewat manual, dengan cara manual. Lalu kita evaluasi, mulai dari tahun 2017 kita beralih ke bidang mesin. Alhamdulillah ada peningkatan lah dibandingkan sebelum-sebelumnya ketika kita waktu dulu masih manual. Berarti lama usahanya sampai dengan sekarang kira-kira berapa tahun ya Pak? Sudah hampir 30 lebihan. 82 sudah 34 tahun. Bagaimana proses tahapan produksi kerupuk ini? Kalau untuk saat ini dari produksi proses pertama awal kita membuat racik bumbu dengan bahan-bahan, lalu kita buat adonan cair. Ya, setelah itu kita campur dengan tepung pagi, tepung roti, lalu kita aduk sampai rata, sampai kemudian itu lalu kita dimasak lewat uap sekitar namanya proses kita 10 menit atau 20 menit. Paling cepatnya di sini tergantung tekanan uap, tekanan uap yang tinggi itu tidak masalah. Nah, setelah diuapkan masak, setelah itu kita endapkan 1 malam di induk namanya. Kita membuat induk dulu, lalu besoknya itu setelah diendapkan dimasukkan ke mesin adonan, lalu diadonlah dengan mentah dicampur sampai rata. Setelah itu baru dibongkar, masuk lagi ke mesin rolling, di press
mulai mesin rolling baru masuk ke mesin cetak. Setelah selesai pencetakan baru masuklah ke proses pengukusan. Kita suap dan setelah masak dengan takaran ukuran termometer itu sekitar 100 derajat. Mana itulah ya, setelah masak baru dijemur. Setelah kering baru pemasaran. Kemudian Pak, bahan yang diperlukan dalam beras produksi seperti bahan baku. Bahan bakunya itu tadi yang saya sudah sampaikan. Pertama bumbu dengan rempah-rempahan. Setelah itu Harganya Pak ada berapa? untuk sekarang ini cuma 6 orang karena ini kan bulan puasa. Pemasaran pulang, tenaganya pun juga itu kalau puasa ada yang puasa ibu-ibu laki-lakinya memang karena kita batasi juga. Nah, untuk yang modal Bapak keluarkan dalam usaha pabrik kerupuk ini kira-kira berapa ya Pak? Apanya? Modal untuk bahan baku, Modal harian atau gimana, atau 1 minggu harian aja lah ya. ya. Kalau untuk saat ini kita satu hari sekitar 12 goning. 12 goning itu kalikan kali 1 goning itu 225.000 kali 12 goning. Itu lain bumbu. Kalau bumbunya Itu 300.000. 300.000 untuk produksi sehari ya Pak? Iya. Iya, Pak. Itu Pak, kerupuk yang udah diproduksi itu langsung siap dimakan atau Nah, digoreng dulu? digoreng dulu. Kita jual mentah. Siapa sasaran penjualannya Pak? Apakah cuma pasar atau ada eceran? Kita masuk ke pabrik-pabrik kerupuk juga, nah, ke penggoreng gitu. Dan ada juga ke toko itu di Aceh, Pasar Labu di Aceh. Kalau pedagang kecilnya Pak, ada Bapak ecaran pedagang kecil seperti yang langsung menjual ke pasaran? Kita nggak menggoreng. Nah, kalau itu kan yang langsung menjual ke apa itu yang setelah digoreng. Nah, kita masuk ke bagian produksi juga. Nah, gitu masuk ke penggoreng, kita jual ke penggoreng, lalu mereka menggoreng sampai masak, lalu biasanya dijual. Nah, kalau kita ini langkahnya penjualannya cuma barang mentah aja. Untuk kegiatan produksinya Pak, apakah dilakukan setiap hari atau tunggu ada pemesanan? Setiap hari. Paling hari Minggu libur kita. Ataupun kalau capek. Konsep untuk penjualan itu Pak, kira-kira berapa Pak? Kalau itu saya belum saya rinci. Cuman kadang-kadang ya untuk harian aja lah ya. Itu bisa kalian yang menghitung nanti. Untuk omset per hari itu 350 kilo kali 16.000. Nah, itulah omset per hari. Cuman kita buatlah 1 bulan itu 26 hari. 4 hari kita buatlah libur kan, hari Minggu. Bagaimana konsep perhitungan laba ruginya Pak? Setiap tahun atau per bulan? Kita per trip. 1 trip itu 1 minggu. Nah, setiap kita ngambil barang modal kan, kita modal nih satu minggu. Misalnya 1 minggu ini kita habislah 25 juta. Nah, kita keluarkan 25 juta untuk berikut semua. Kita melihatnya dari situ. Menonjol nggak dari 25 juta tadi? Kalau menonjol dia berarti itulah mungkin untung kita. Artinya sisa modal berapa untuk bahan baku, untuk gaji karyawan. Nah, setelah itu kita akan melihat dan kita akan tahu. Karena seminggu sekali yang sudah kita produksi, kita barang langsung habis. Nggak ada stok di rumah, jadi kita bisa langsung tahu berapa hasil laba kita. Namun kalau untuk sekarang ini ya kita bukan menghilangkan rezeki dari Yang Maha Kuasa karena bahan baku sangat melambung tinggi, paling 1 trip itu bagian 5 juta. Selama mendirikan usaha ini, apakah Bapak pernah mengalami kendala seperti kendala? Oh banyak, kalau kendala udah pasti, baik di bidang perawatan,
bidang pemasaran ya. Boleh Bapak jelaskan secara rinci sedikit aja Pak? Kalau untuk di bidang kendalanya terkadang peralatan di bidang mesin rusak. Namanya juga alat, pasti ada rusaknya. Sementara mekanik jauh di Jawa. Kita kan harus mengundang mekanik. Karena untuk di Medan ini belum ada yang bisa menanggulangi ketika mesin ini rusak karena tak ada buku pedomannya. Beda dengan mobil, kereta, ada buku petunjuknya. Kalau ini kan nggak ada. Jadi susah, udah saya coba. Nah, terpaksa kita mengundang mekanik dari Jawa. Otomatis kan kita terkendala produksi, libur misalnya 1 minggu bahkan sampai 2 minggu. Nah itulah berupa kendala-kendala. Nah kendala yang kedua cuaca. Nah, kalau hujan terus kan kita juga nggak bisa produksi. Nah kalaupun dicetak kadang-kadang kejamur dia, nggak kejemur, rugi kan. Nah kendala-kendalanya seperti itu. Kalau kendala eksternal seperti lingkungan Pak, Bapak mendirikan usaha ini ada nggak tetangga yang Alhamdulillah kalau untuk lingkungan sekitar nggak ada kendala karena kita pun nggak ada limbah yang kita buang, nggak ada yang buat berdampak kepada masyarakat. Baunya malah kan masyarakat sini yang membuat limbah kepada kami, buang sampah di situ. Itu malah dari kita ke mereka nggak ada, justru mereka ke kita. Dampak usaha dalam situasi pandemi? Oh jelas, itu kan dari bahan baku, masa tinggi naiknya kan, otomatis kita keuntungan kurang. Bayangkan saya waktu itu sebelum pandemi atau sebelum akhir-akhir inilah yang pertengahan tahun ini, waktu itu saya penjualan 15.000 per kilo, harga tepung kanjinya 135. Saya bertahan sampai harga tepung kanji 190.000, masih 15.000 penjualan. Padahal kerugian itu dari satu tepung itu aja kita udah nampak 190, mulai dari 135 ke 190, berarti 55.000 kita udah tekor per benih kan. Kita bertahan sampai di situ, nggak bisa naikkan. Namun setelah di atas 200 nggak tahan lagi kolek kita, rasa naikkan 1.000. Itulah yang terjadi dampaknya di pandemi ini. Nah, kita mau naikkan terlalu tinggi, harga minyak goreng kan tinggi juga, kasihan para penggoreng. Nggak laku barang kita nanti kalau kita jual 20.000 kan. Memang kalau kita jual 20.000 kita nggak ada efek, nggak ada pengaruh gitu. Cuman ya bagaimana nanti barang nggak laku sama aja. permintaannya menurun? Bahkan mungkin nggak ada, 20.000, ada yang berani. Pertanyaan terakhir ini Pak, Ya. menurut Bapak apa tips bagi mahasiswa maupun orang yang banyak di luar sana agar sukses dalam menjalankan usaha? Ya kalau motivasi dari saya sebagai pengusaha itu, mahasiswa ini tidak harus fokus kepada pendidikannya. Terkadang ada suatu peluang di hadapan kita abaikan karena kita melihat dari pendidikan kita. Kita merasa gengsi, tidak mau kreatif dalam bidang apapun. Kalau motivasi saya, sekalipun pendidikan kita tinggi, kalau kita memang belum ada rezeki untuk jadi pegawai atau jadi apapun lah itu namanya, lewat dagang pun nggak apa-apa, asal halal lah gitu. Selagi ada peluang, ya yang saya rasakan ini ya alhamdulillah gitu. Walaupun saya tanpa sekolah kan gitu, tapi saya juga nggak ada sekolah, nggak ada pendidikan. Alhamdulillah anak saya mampat, yang nomor 1 udah kerja di Indofood, bahkan sudah jadi staf. Yang kedua udah nikah juga, S1, sekarang kerja di Banda Aceh. Tinggal yang ketiga nggak mau, dia nggak mau kuliah, nggak mau jadi apa, nggak mau. Ini yang terakhir ini rencana mau masuk ke dinas. Nah, kita nggak ada gaji dari pemerintah, namun kita berkreatif sendiri, berusaha, berjuang, karena orang lain tidak akan berubah nasib kita, kecuali kita sendiri yang berubah. Itu aja mungkin pesan dari saya untuk para mahasiswa.
mahasiswa yang nanti kalau bisa nggak lolos setelah lulus di situ kan, setelah selesai kuliah melamar kerja sana sini misalnya nggak masuk, kita harus sebetulnya apa yang bisa kita capai lewat dagang kah, bagaimana gitu, asal jangan gengsi. Terkadang kan merasa kita punya pendidikan tinggi, kita berdagang malu. Nah, akhirnya kita ya nggak kesana kesini gitu, makanlah situ pendidikanmu gitulah akhirnya kan. Itulah motivasi saya yang bisa saya berikan lah gitu. Baik Pak, cukup sekian dari pertanyaan kami. Terima kasih atas waktunya. Pasti teman-teman semua pada penasaran kan gimana sih cara pembuatan kerupuk Palembang Pak Suwandi? Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa proses pembuatan kerupuk Palembang Pak Suwandi. Ikutin terus ya. Untuk proses yang pertama yaitu campur semua bahan adonan yang merupakan tepung tapioka, tepung beras, serta rempah-rempah yang sudah diracik sebelumnya. Kemudian, adon menggunakan mesin pengadon untuk mencampur semua bahan sampai adonan tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, kemudian bagi adonan menjadi beberapa bagian lalu masukkan ke dalam mesin pengkalis. Setelah adonan kalis, pindahkan adonan tersebut ke dalam mesin pencetak dan mulailah mesin mencetak adonan menjadi bentuk kerupuk sesuai cetakan. Setelah adonan dicetak, letakkan adonan ke tempat kerupuk untuk dijemur, tetapi sebelum dijemur masukkan kerupuk yang sudah dicetak ke dalam mesin uap. Mesin uap ini menggunakan kobaran api yang masih sederhana, menggunakan kayu bakar dan suhu panas akan masuk ke dalam mesin yang telah disiapkan. Untuk proses penguapan membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 20 menit. Setelah kerupuk selesai diuap, kerupuk lalu dikeluarkan dari mesin. Setelah itu didinginkan menggunakan kipas angin selama 10 menit. Setelah itu, kerupuk akan dijemur sampai kering sesuai dengan kondisi cuaca. Jika sinar matahari terik seharian, maka kerupuk akan kering pada hari itu juga. Tetapi jika kondisi cuaca tidak menentu, pengeringan ini membutuhkan waktu 2-3 hari. Wilayah penjemuran pada usaha Pak Suwandi sudah cukup untuk dikatakan luas. Setelah kerupuk kering, maka kerupuk akan dipisahkan dari tempat pengeringannya dan akan dipisahkan menjadi satu kerupuk. Kemudian, setelah itu akan dimasukkan ke dalam karung di mana dalam satu karung berisi 40 kg kerupuk. Nah, langkah yang terakhir adalah kerupuk akan dijual ke pabrik penggorengan kerupuk karena dalam pabrik ini hanya memproduksi produk setengah jadi. Dalam hal ini, kerupuk yang telah dijual sudah siap untuk digoreng. Jadi bagaimana teman-teman? Sejauh ini kalian semakin paham kan mengenai UMKM? Nah, dari hasil wawancara kami bersama Pak Suwandi sebagai pelaku UMKM, dapat disimpulkan bahwa usaha pabrik kerupuk Palembang tersebut belum melakukan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan SAK UMKM, dikarenakan dibutuhkan tenaga ahli untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi usaha tersebut dan mengenal setiap pelaporan dalam transaksi tersebut. Jadi, saran kami sebagai pewawancara untuk usaha kerupuk Pak Suwandi di masa yang akan datang, diharapkan dapat melakukan pencatatan setiap transaksi pelaporan dalam melaporkan laporan keuangan sesuai dengan SAK UMKM yang berfungsi untuk memudahkan dalam memonitori setiap kegiatan operasional usaha dan manajemen setiap transaksi laporan keuangan
untuk menghindari dalam usaha tersebut. Meskipun demikian, kita juga tidak dapat menyangkal peran UMKM dalam meningkatkan peran perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia cukup besar, karena dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan masyarakat sekitar, sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari sebagai pangan dan kebutuhan lainnya. Tercatat dalam data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, tahun 2017 menunjukkan bahwa 97% lapangan pekerjaan diberikan oleh UMKM, sehingga berkontribusi signifikan menanggulangi pengangguran di Indonesia. Berdasarkan peran pentingnya tersebut, maka sebagai konsumen perlu adanya dukungan terhadap pelaku UMKM dan dorongan yang nyata agar UMKM terus berkembang, salah satunya melalui optimalisasi sektor pencatatan dan pelaporan keuangan agar dapat lebih maksimal dan komprehensif. Dengan adanya SAKMKM ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan dan pengembangan pedoman untuk panduan akuntansi bagi UMKM. Dengan adanya SAKMKM ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan dan pengembangan pedoman atau panduan akuntansi bagi UMKM yang bergerak di berbagai sektor usaha. SAKMKM ini berlaku efektif pada 1 Januari 2018 dengan penerapan diri diperkenankan. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahami dengan semua pembahasan kami tadi? Ini hanyalah sebagian kecil pembahasan tentang UMKM. Jika masih penasaran, saksikan terus video kelas Rizky selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share agar semuanya dapat menyaksikannya. Terima kasih dan sampai jumpa.